Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Eviron David dengan NIM C1C021185. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang KUP, NPWP, NPPKP berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian KUP. Pengertian KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan menjelaskan bagaimana tata cara wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Hak dan kewajiban perpajakan yang diatur dalam KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimulai sebelum subjek pajak menjadi wajib pajak sampai dengan subjek pajak tidak lagi menjadi wajib pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian WP dan badan. Wajib pajak atau WP adalah orang pribadi dan badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM serta peraturan pelaksanaannya. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pengertian tahun pajak, masa pajak, dan bagian tahun pajak. Dalam pasal 1 angka 8 UU KUP, pengertian tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun pajak akan mengikuti tahun buku wajib pajak. Dalam pasal 1 angka 7 UU KUP, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam satu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau undang-undang KUP. Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 9 UU KUP, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Hak-hak wajib pajak yang pertama ada hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang keenam, hak kerahasiaan. Yang ketujuh,
hak pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedelapan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban memberi data. Yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Yang keempat, ada kewajiban pemeriksaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak fiskus. Yang pertama adalah berhak menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan. Yang kedua, berhak menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, berhak melakukan penyidikan. Yang kelima, berhak untuk menerbitkan surat paksa dan juga melaksanakan penyitaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban fiskus. Yang pertama ada kewajiban umum, yaitu memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantunya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang kedua ada kewajiban khusus, yaitu yang pertama ada wajib menerbitkan NPWP sementara dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Yang kedua ada kewajiban menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Yang ketiga ada melakukan penerbitan surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP dalam jangka waktu 7 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang NPWP dan NPPKP. Definisi NPWP dan NPPKP. NPWP adalah nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Sementara dalam pasal 1 nomor 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 dijelaskan bahwa NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Kementerian Keuangan. Setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi NPWP dan fungsi NPPKP. Fungsi NPWP. NPWP adalah identitas wajib pajak yang memiliki banyak manfaat. Misalnya, untuk keperluan administrasi perpajakan atau untuk urusan administrasi di luar perpajakan. Sedangkan fungsi NPWP untuk urusan perpajakan adalah salah satunya sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan Anda tidak akan tertukar dengan wajib pajak lainnya. Selanjutnya, fungsi nomor pengukuhan atau PKP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Yang kedua ada sebagai penanda bagi PKP yang memiliki hak untuk melaksanakan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga ada sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP ini tertera dalam surat pengukuhan PKP bersama dengan identitas wajib pajak lainnya, seperti nama NPWP, klasifikasi lapangan usaha atau KLU, status usaha, hingga kewajiban pajak.
Selanjutnya kita akan membahas tentang penghapusan NPWP dan pencabutan penghukuman.